Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhalla wa azilla wa zalla wa adlima wa udlama aw ajhala yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa si'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasan al fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdian bila mithal falakal hamdu walakal minna walakas syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita yang luar biasa karunia-Nya. Dan itu tak bisa kita muqabbalahin kecuali kita selalu mengucapkan kalimat hamdalah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita yang selalu kita ucapkan setiap saat bisa menjadi amal soleh kita dan kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Mitra muslim hafizakumullah, pekan yang lalu kita masih membahas tentang 9 sifat orang yang suka menjual diri kepada Allah Rabbul Alamin. Menjual diri, bahwa kita semua orang-orang yang sudah sampai tingkat mukmin sejati itu mesti sudah bertransaksi menjual diri kepada Allah Rabbul Alamin. Itu diungkap oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 111, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man 'aufa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi ba'yatum bihi wa dzalika huwal fawzul 'azim. Yang kemarin mitra muslim kita bisa ambil spirit motivasinya itu bahwa yang al-mustari yang membeli Allah, al-bai' kita yang menjual kita, yang dijual adalah jiwa dan harta kita. Padahal jiwa dan harta kita itu bukan milik kita, itu milik Allah, milik si pembeli, milik sang pembeli yaitu Allah Azza wa Jalla Jalaluh. Tapi ternyata Allah masih mau membeli. Itu artinya sesungguhnya jual beli Allah dengan kita, mitra muslim hafizakumullah, itu salah satu bentuk bagaimana Allah merahmati, memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Dan bayangkan, sudah bukan milik kita itu yang namanya harta dan jiwa, raga kita jual kepada Allah sang pemiliknya sejati itu kan ya. Ternyata itu dihargai tetap sama Allah Rabbul Alamin, dan harganya tidak main-main, harga yang luar biasa, gokil banget nilainya, yaitu bi anna lahumul jannah, itu surga gitu kan. Adakah harta yang melebihi di dunia ini dengan surga? Enggak ada. Sekalipun seluruh orang kaya di dunia ini dikumpulin dan ditambah dengan seluruh apa yang ada di dalam perut bumi ini, kekayaan dikeluarin, saudaraku ikhwatuddin, enggak mungkin bisa menyamai surga. Tetapi jiwa kita jual kepada Allah Azza wa Jalla Jalaluh seharga, senilai surga. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena itu mitra muslim tentu kita harus berbahagia, senang banget gitu loh dengan jual beli yang terjadi ini. Dan memang transaksi jual belinya nanti di medan juang kita.
Dan wujud jual belinya adalah bagaimana perjuangan kita, bagaimana kita membela Allah Azza wa Jalla, bagaimana kita membela Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wujud dari jual beli itu. Yaitu selalu melakukan perjuangan membela Allah dengan tidak mensekutukannya, membela Allah dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi larangannya. Dan saudaraku mitra muslim, membela Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintainya dengan tetap menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah wujud daripada transaksi jual beli kita kepada Allah Rabbul Alamin. Dan yang bisa melakukan jual beli itu kan minal mu'minin. Di surat At-Taubah 111 itu kan, innallaha ashtara minal mu'minin. Jadi sesungguhnya Allah melakukan pembelian kepada orang-orang yang mukmin. Ya, mukmin itu maksudnya orang-orang yang keimanannya adalah sejati, sempurna. Saudaraku, ikhwatiddin fillah, orang-orang yang mukmin. Orang-orang yang mukmin. Nah, pertanyaannya, orang mukmin yang kayak apa? Yang memiliki kemampuan untuk bisa menjual dirinya kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, karena orang kalau sudah menjual diri kepada Allah Rabbul Alamin, sudah pasrah kepada Allah Rabbul Alamin. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada dirinya, kalau sudah dijual kan kepada Allah, maka terserah Allah. Dan orang-orang yang memiliki kemampuan seperti itu disebutkan di ayat 112 yang sama Allah Azza wa Jalla Jalalu. Makanya para ulama pun agak berbeda faham mengenai posisi i'rab. Kalau dalam bahasa nahwu ya, posisi i'rab di ayat 112-nya itu kan disebut at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raqi'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. At-taibun al-abidun al-hamidun. Ini adalah posisinya sebagai sifat. Tetapi kenapa kok posisinya rafa dengan tanda waw, kan begitu? At-taibun al-abidun. Kalau sifat-sifat yang mana? Katanya gitu para ulama. Kalau sifat kan sifatnya al-mu'min. Nah, al-mu'min innallaha ashtara minal mu'minin. Minal mu'minin mestinya at-taibin. Minal mu'minin mestinya adalah al-abidin. Minal mu'minin misalnya al-hamidin. Disesuaikan. Tapi kata para ulama, enggak, ini adalah sifat yang bersifat jumlah gitu kan, jumlah jadi kalimat. Jadi sebenarnya ulaika yaitu al-mu'minin, minal mu'minin, orang-orang yang beriman itu yang sudah menjual dirinya kepada Allah, itu begitu luar biasa dia semangat yang menjual diri kepada Allah Azza wa Jalla Jalalu, karena dia memiliki sifat apa? Ulaika, mereka adalah memiliki sifat yang at-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saihun, ar-raqiun. Saudaraku ikhwatiddin fillah, karena ini memang waktu ya kita. Jadi kalau dijelaskan satu-satu secara detail luar biasa, tentu ini bisa berkali-kali pertemuan dengan kita ini kan ya, dengan tema yang sama. Tapi cukuplah sampai 2 kali ini pertemuan mitra muslim hafizahumullah. Karena itu saya akan coba jelaskan 9 sifat yang harus dimiliki oleh pribadi mukminin yang menjual diri kepada Allah Azza wa Jalla Jalalu. Karena memang susah seseorang yang mengaku beriman jual diri kepada Allah tapi tidak memiliki 9 sifat itu. 9 sifat itu harus kita miliki saudaraku, supaya kita apa? Begitu nyaman, begitu menikmati, bahkan bahagia menikmati banget gitu kita jual diri dengan Allah Azza wa Jalla Jalalu. Sebagaimana ketika kita mencintai sesuatu, terus kita beli sesuatu itu kan ya, mencintai sebuah handphone, suka dengan sebuah handphone merek tertentu misalnya itu, kita beli apapun yang terjadi kan begitu, semangat kita beli. Dan orang yang menjual diri kepada Allah dan semangat luar biasa itu tidak mungkin terjadi pada diri pribadi kayak begitu, kecuali 9 sifat itu. Apa yang pertama? At-taibun, kata Allah. At-taibun itu adalah, kalau terjemahan umumnya adalah orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat, saudaraku ikhwatiddin fillah. At-taibun, orang yang bertaubat. At-taibun itu dari kata at-taib. Taib itu mufradnya, jamaknya at-taibun. At-taib sendiri dari kata taba. Taba itu artinya raja'. Taba itu artinya adalah raja'. Artinya orang yang at-taibun adalah orang-orang ar-raji'un ilallah.
adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla Jalaluh, kembali untuk mendekat dengan Allah setelah sebelumnya jauh karena telah berbuat dosa. Orang berbuat dosa, mitra muslim hafizahumullah, itu dia akan menjauh dengan Allah. Setiap dosa yang dia lakukan pada kehidupannya, saat itu satu langkah dia menjauh dari Allah Rabbul Alamin. Dia melakukan dosa lagi, satu langkah lagi semakin jauh dengan Allah. Dia dosa lagi, dia jauh lagi. Dia dosa lagi, tambah jauh. Orang yang bergelimang dengan dosa, mitra muslim hafizahumullah, itu adalah orang-orang yang jauh dengan Allah Rabbul Alamin. Itulah kenapa ketika Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam dalam surat yang lain, ya, yaitu Al-Baqarah ayat 35, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata wa la taqraba hadhihi syajarata. Wahai Adam dan Hawa, janganlah kalian mendekati pohon ini. Kata-kata hadhihi itu kan lil qurb, itu menunjukkan kedekatan. Jadi hadi ini kan dekat, kan? Ini dekat. Kalau itu apa? Jauh. Ini dekat, itu jauh. Jadi pada saat itu Nabi Adam begitu dekat sama Allah, dekat dengan pohon, dekat dengan Allah Azza wa Jalla Jalaluh. Tapi ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan pelanggaran, melakukan satu dosa yang kemudian dia menjauh dengan Allah Rabbul Alamin. Jadi jauh dia dengan Allah. Dari mana kita jauh dari Allah? Dari ayat yang lain yang disebutkan di situ, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkumas sajarati. Bukankah, jadi Tuhan mereka berkata atau memanggil kan jauh. Bukankah alam anhakuma antilkuma sajarati? Bukankah aku telah melarang kalian berdua untuk menjauhi pohon itu, gitu kan? Pohon itu. Jadi sudah bahasanya sudah pakai itu, Mas Nasir. Ya itu kan jauh. Sehingga dari sini para ulama menyatakan orang yang melakukan perbuatan dosa secara otomatis dia telah menjauhkan dirinya dengan Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla Jalaluh. Kalau kita mengaku mencintai Allah, mitra muslim, ya kita nggak mungkin jauh dengan yang kita cintai. Sebagaimana kita mengaku mencintai seseorang, kan nggak mungkin kita jauh-jauh, kita kepingin deket aja. Maka kalau kita kemudian melakukan sesuatu perbuatan yang tidak disenangi dengan yang kita cintai dan itu membuat diri jauh, kan tentu itu menderita kita itu. Karena itu termasuk Nabi Adam, dia merasa dia jauh sama Allah, maka kemudian dia bertaubat. Taubat. Ketika kemudian fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Taba ya, di sini menggunakan fataba alaihi. Maka Allah kembali, terjemahan letternya Allah taba itu kembali kan tadi. Maka Allah kembali kepada Adam yang sebelumnya menjauh. Jadi artinya fataba alaihi kalau di terjemahan dimanapun itu diterjemahkan dan Allah menerima taubatnya, yang menerima taubat Nabi Adam. Maksudnya menerima taubat itu Allah kembali kepada Nabi Adam setelah sebelumnya menjauh. Itulah pula saudaraku mitra muslim hafizahumullah, ada at-taib. Jadi kalau ala wazan tawwab itu ala wazan fa'al, itu sighah mubalaghah, itu superlatif. Jadi kalau at-taib itu adalah orang yang kembali, tapi kalau tawwab itu orang yang suka kembali. Suka kembali. At-Tawwab itu suka kembali. Makanya salah satu nama Allah adalah salah satu sifat Allah At-Tawwab, dan selalu digabung dengan Ar-Rahim, At-Tawwabur Rahim, gitu kan. Artinya apa? Allah suka kembali terus menerus dengan penuh kasih sayang. Artinya apa, mitra muslim? Sekalipun manusia suka berbuat dosa, tapi di saat sekalipun mereka selalu berbuat dosa tapi selalu bertaubat, maka Allah selalu juga tawwab. Allah akan kembali mengampuni. Dosa lagi, terus bertaubat lagi, Allah kembali. Berdosa lagi, taubat lagi, Allah kembali kepadanya. Allah menerima taubatnya. Itulah yang disebut tawwab. Maka selalu diiringi dengan Ar-Rahim. Maka orang-orang yang telah memiliki kemampuan menjual diri dengan Allah Azza wa Jalla, kepada Allah Azza wa Jalla Jalalu, dia sifatnya taib. Bukan berarti nggak berdosa. Orang kalau udah jual diri, masa
Waduh, saya sudah saya harga dan jiwa dan raga sudah saya jual kepada Allah Azza wa Jalla itu. Terus memang nggak bisa berdosa. Makanya ketika ayat ini turun saudaraku, yaitu ayat innallaha astara minal mu'minina anfusahum dan seterusnya. Itu ayat 111 itu turun, itu yang namanya Ibnu Abbas itu tanya sama Rasulullah, "Wa in zana wa in saraka ya Rasulullah?" Meskipun orang yang telah menjual diri itu berbuat zina dan mencuri, apakah kemudian dia dihargai surga sama Allah Rabbul Alamin? Maka kemudian turunlah ayat ini. Ya, tetap harus ketika dia berzina harus bertobat. Ketika dia mencuri harus bertobat. At-taib. Sehingga janji Allah wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran, yaitu seharga surga itu tetap akan dimilikinya. Mitra muslim hafizakumullah. Itu ya, mitra muslim, sifat yang pertama. Ini kan susah ya kan saya. Ini masih sifat yang pertama. Susah banget saya kalau mau mempercepat itu kan ya. Ini Masya Allah. Jadi kalau kita memiliki taubat terus menerus, hidup itu harus selalu bertaubat saudara, supaya hati kita bersih. Dan pertanyaannya, kenapa sifat pertama di antara 9 sifat itu yang dimulai dengan apa? At-taibun. Seolah Allah ingin ngasih tahu pembuka hubungan kedekatan terbaik dengan Sang Pencipta Al-Khaliq Allah Azza wa Jalla Jalaluh adalah melalui min babit taubah, dari pintu taubat. Sehingga Mas Nasir, para ulama banyak yang memperbincangkan min abwabil auliya, babun min abwabil auliya at-taubah. Pintu di antara pintu-pintu kewalian seseorang itu adalah taubat. Betapa banyak para wali-wali itu ya kan ya, kekasih-kekasih Allah sebelumnya berbuat dosa, kemudian ada pintu taubatnya, dia masuk ke taubatnya, dia jadi kekasih Allah. Ada misalnya yang kalau di tanah Nusantara seperti yang terkenal seperti Sunan Kalijogo itu kan ya. Kalau yang Al-Hajjat ya, astagfirullahaladzim, itu yang seorang ulama Abul Iyad ya, dia pernah ngintip orangnya dari atas, perempuan yang bukan mahramnya, sampai dia terjatuh, dan setelah itu dia bertobat kepada Allah, jadilah dia kekasih Allah Rabbul Alamin. Babun min abwabil wilayah itu adalah at-taubah. Jadi mitra muslim, taubat ini sungguh sangat luar biasa sebagai pintu untuk menjadi kekasih Allah. Karena itu saudaraku, Allah itu Nabi itu sampai menyatakan yang paling disenangi dari seorang hamba, dari Allah kepada seorang hamba adalah taubatnya. Melebihi kesenangan seorang hamba ketika menemukan barang yang hilang, barang yang dicintai hilang, dan dia nyari kemana-mana nggak ketemu, terus tiba-tiba dia ketemu dengan barang itu, dia senang luar biasa, saking senangnya sampai kemudian doanya itu keliru. Ana rabbukum wa anta abdi, itu kan, ya Allah, aku Tuhanmu dan wahai hambaku dan aku Tuhanmu. Sampai begitu itu ngomongnya keliru, itu saking senangnya karena barangnya ketemu itu. Kata Allah, kata Rasulullah Muhammad SAW, maka kesenangan Allah terhadap taubatnya seorang hamba melebihi itu semua. Kan saudaraku ikhwati din fillah, wahai para pendosa, wahai para orang-orang yang al-mujrim, jangan putus asa. La tayasu an rahillah. Jangan putus asa, karena sesungguhnya Allah punya sifat at-tawwab, suka bolak-balik menerima taubatnya siapapun yang bolak-balik melakukan sebuah dosa. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.